sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kamutis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kalau untuk dakwaan, kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti detailnya sama Melisa. Karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Nanti akan dijawab sama Melisa. Yang utama, anak saya sampai hari ini belum pulih dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David. Sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David. Tapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen. Kenapa hal itu terjadi? Besok akan dijelaskan oleh Dr. Yeremia Tatang sebagai ahli. Ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari David. Itu yang motorik. Sedangkan yang kognitif, anak saya sampai saat ini belum tahu warna. Nggak bisa bedain ini warna apa, warna merah, biru, hitam. Kemudian yang motorik juga, sampai detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri. Jadi kita ada home care sampai saat ini, perawat yang 24 jam di rumah. Kemudian belum bisa memakai celana sendiri, artinya dia membungkuk gini, dia belum bisa. Pasti jatuh. Dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini bukan penganiayaan berat, maka saya akan melawan. Ini bukan tentang anak saya, tetapi logika kita dibodoh-bodohin dengan pernyataan-pernyataan ahli hukum lah apalah. Yang paling ngerti kondisi dia adalah dokter. Dan itu ada semua di Melisa. Besok akan kita tunjukkan saat persidangan. Jadi memori jangka pendek seperti tadi sudah disebutkan, amnesia. Jadi memang dia nggak bisa ingat ini siapa. Kemudian perilaku. Kalau perilaku mungkin nanti Melisa yang jelasin deh. Perilaku. Jadi dari saya itu aja. Kalau terkait pembacaan dakwaan tadi, ya kita kawal aja. Ada datang untuk pemeriksaan saksi dari keluarga nanti siapa aja? Saya. Oke. Ya. Dan Paman Rustam yang bikin laporan di Polsek. Ya. Hal-hal yang mungkin ditekankan dalam pemeriksaan nanti kira-kira? Yang maksudnya? Yang akan ditekankan mungkin saat bersaksi nanti untuk Mario dan Lucy. Yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi David yang memang itu penganiayaan berat dan perencanaan, karena tadi tidak disebutkan. Ada hal yang awal tadi saya sampaikan, nanti Melisa akan sampaikan itu. Besok akan saya ulang lagi sampai benar-benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan. Jadi seperti itu, saya masih mohon doa untuk teman-teman wartawan. Kita kawal terus ini. Dan kita keluarga besar akan terus mengawal kasus ini dari paman-paman saya di AMKI, Balai Pusat Udara,
Ansor, Banser, dan semua akan terus mengawal kasus ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soal tadi. Ya. Terima kasih ya, terkait dengan dakwaan. Ya, terkait dengan dakwaan yang sudah sama-sama kita dengar dari jaksa penuntut umum, kami melihat sudah cukup baik karena ada beberapa pasal yang sudah di take out oleh jaksa penuntut umum. Pasal-pasal penganiayaan ringan sudah tidak ada, 351 sudah tidak ada. Penganiayaan berat tanpa rencana juga sudah tidak ada. Namun yang kami lihat kenapa Undang-Undang Perlindungan Anak ini masih tidak di take out ya. Sementara pada saat persidangan anak yang lalu sudah terbukti si anak yang hanya turut serta ini sudah dinyatakan terbukti secara sempurna di pasal 355 ayat 1 dengan penyertaan. Nah, kemudian dilihat lagi dari unsur isi secara keseluruhan dakwaan, sedikit yang kita kritisi ya. Ini jaksa kan sebenarnya beberapa dari JPU adalah yang mendampingi pada saat persidangan anak. Nah, sehingga kemarin besar harapan kami di berkas di pelaku utama atau Mario Dendi dan Shane Lucas ini ada hal-hal yang lebih lengkap ya, mengikuti dari hasil persidangan. Tetapi sepertinya masih sama, kami menyoroti terkait dengan unsur perencanaan juga unsur penganiayaan berat yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah didetailkan, namun ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh klien kami belum disampaikan, sementara ini adalah krusial. Contohnya lebih detail nanti kita sampaikan lagi, tapi contohnya adalah terkait pada saat MDS ini menghubungi anak korban pada tanggal 30, itu tentu bukanlah komunikasi baik, tetapi ada mengancam nembak, itu sudah sampai 2-3 kali. Mungkin nanti saya 3 kali ya, saya bisa tunjukkan ke teman-teman ya, bahwa ketika tanggal 30 sore harinya yang dia pakai HP anak AG, dia sampaikan bahwa dia meminta anak korban untuk hadir kepada mendatangi mereka sekedar meminta klarifikasi. Itu tidak benar karena bahasanya nembak lagi, ngancam nembak lagi, tetapi kata-kata tembak ini tidak dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Itu yang kami mintakan nanti dalam proses persidangan digali kembali, seperti itu. Nah, kemudian kami melihat juga dalam gambaran yang dikemukakan dalam dakwaan ini masih menyampaikan hal-hal terkait keterangan sepihak ya dari pelaku lagi, terkait persetubuhan, pelecehan, sementara ini sudah secara jelas diperiksa dan dibuktikan, bahkan sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri ini juga bahwa tidak ada hal-hal demikian. Nah, nanti ini akan digali lebih lanjut. Kami berharap jaksa penuntut umum akan lebih memfokuskan tidak hanya terkait motif ya, yang nyata-nyata motif ini bukanlah rumusan dalam pasal dan sudah jelas juga ini tidak terbukti pada saat persidangan yang lalu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Adakah bukti-bukti lain yang mungkin akan ditambahkan saat keluarga bersaksi nanti? Ya, pertama yang seperti ayah anak korban sampaikan, bukti terkait dengan kondisi terkini pada saat tanggal 8 sempat dilakukan operasi pemasangan pen di kaki anak korban, kemudian bukti terkait anak korban masih dalam kondisi tidak seimbang, itu juga ada. Dokter sampaikan anak korban sempat mengalami amnesia dan lain sebagainya, itu juga kita akan sampaikan hal-hal yang belum masuk. Pas hari H bisa kita tampilkan. Ya, pada hari H nanti kita sampaikan lebih lengkap, lebih detail terkait progres pengobatan. Jadi anak korban sampai di posisi hari ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Kami ingatkan lagi, anak korban 55 hari berada di ruang ICU, 53 di Mayapada, 2 harinya di Medika Permata. Dan perbuatan ini tadi juga tidak dijelaskan secara detail bagaimana kronologis, nanti pasti akan didalami di dalam persidangan ya, peranan dari saksi-saksi yang ada di TKP gitu. Jadi kalau tadi disampaikan saksi memanggil hey sehingga berhenti, gambarannya tidak seperti itu. Nah, ini nanti pasti akan
ulik lebih jauh oleh jaksa penuntut umum, bahwa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penganiayaan ini berhenti bukan karena kehendak dari si Mario Dendi, tetapi karena ada teriakan keras kencang dari saksi Ibu M gitu. Sejauh ini dari pihak terdakwa apakah ada upaya membantu keluarga David? Sejauh ini keluarga di awal-awal kejadian sempat ada beberapa pihak, kita sudah pernah sampaikan ya, untuk menawarkan bantuan, tetapi dalam artian kesan yang kita tangkap damai, sehingga kami menutup ruang itu. Kita akan mintakan nanti di dalam persidangan melalui restitusi. Itu lebih jauh nanti. LPSK sudah menyerahkan juga berkasnya kepada pengadilan jaksa penuntut umum. Dari pihak terdakwa atau kuasa hukum sempat memberikan pernyataan kepada orang tua David yang datang hari ini, entah permintaan maaf atau semacamnya karena berhubung hadir dalam sidang perdana ini. Tidak ada ya? Ya, sedikit aja ada tambahan dari tim kuasa hukum keluarga. Yang pertama berkaitan dengan dakwaan perihal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melisa mengenai tidak adanya persetubuhan maupun pelecehan. Nah, juga tidak diungkapkannya masalah tembak menembak ancaman tersebut. Nah, mengutip Bang Buyung almarhum mengungkapkan sebagian kebenaran itu adalah kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Maulana. Terima kasih ya. Antara. Dwi Yulianto, cek aja. Mbak Melisa tadi mau penjelasannya tadi yang dimaksud ada pasal